Sekarang adalah Juni 12 tahun 2020 dan kita meneruskan pelajaran kita Juni 13 di Indonesia. Kita teruskan pelajaran kita tentang waktu Tuhan Yesus sudah dibawa, sekarang sudah digiring dari pengadilan. Ya. Dia sudah digiring dari pengadilan dan sekarang dia harus dibawa ke Golgota. Ya. Dia harus dibawa di Golgota. Dan ini pengalaman yang kita akan pelajari sekarang. Ya. Kita ingat bahwa dia sudah di pengadilan 7 kali. Dan pengadilan 7 kali itu terjadi di pagi hari. Bertepatan dengan persembahan domba pagi hari. Ya, persembahan domba pagi hari. Jadi penyiksaan terjadi waktu Tuhan Yesus di pagi hari itu terjadi juga kepada domba. Domba yang disembelih pada pagi hari. Right? Oke. Kita lihat dia punya mana saya punya Alright. Sekarang dia waktu di pengadilan, sekarang dia dibawa. Dan kemana dia dibawa? Dia dibawa menuju ke Golgota. Right? Kita harus baca dari Alkitab di Yohanes 19 ayat 14 sampai 17. Oke. Yohanes 19 ayat 14 sampai 17. Alright. Yohanes 19. Saya cari dulu. Yohanes 19 ayat. John 19. 14 sampai 17. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Right? Hari persiapan Paskah. Right? Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Right? Inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahlah dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka yang untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Ya. Dia harus keluar dari kota. Right? Pada waktu, kalau bahasa Indonesianya dibilang pada waktu jam 12. Tetapi kalau di buku Yohanes sebenarnya, King James Version dibilang the 6th hour. Pada jam yang ke-6. Kita tahu bahwa jam ke-6 itu untuk kita adalah jam 12. Ya. Kita tahu itu jam 12. Tapi untuk jam dari orang Yahudi itu adalah jam yang ke-6. Right? Jam yang ke-6. Alright? Oke. Jadi kalau kita tahu bahwa jam itu dibagi-bagi, right? Dibagi-bagi untuk ini jam Yahudi ya. Mulainya dari sore hari. Oke, ini 12 jam ya. Ini bukan 24 jam. Ingat ya. Ini 12 jam. Kalian bisa lihat ini semua. Ini adalah
12 jam. Oke. Ini bukan 24 jam. Jadi di sore hari ini ya, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, ini dari pagi hari. Right? Ini pagi hari, ini pagi, yang kuning ini pagi. Jam pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Jadi jam 6 itu siang hari, persis waktu matahari paling tinggi. Matahari paling tinggi. Ini namanya boger. Boger, ya. Boger itu morning, right? Morning. Lalu ini waktu dia mulai turun. Dia menuju sore hari, menuju ke sore hari, right? Menuju sore hari dari 6, 9, 11 sampai jam 12. Kalau jam 12 adalah jam 12-nya orang Yahudi, itu adalah jam 6 sore. Jadi itu even, ya. Jadi bahasa Inggrisnya, makanya kalau dibilang evening itu matahari sedang menuju kepada even. Even itu adalah sore. Istilahnya matahari sedang menyore, mau menjadi sore. Right? Jadi evening itu adalah matahari yang mau menjadi sore. Oke, jadi evening. Jadi matahari yang tadinya tinggi di sini, sekarang dia turun. Jadi dia mau menuju ke even. Jadi ini morning, ini evening. Right? Ini morning, evening. Oke. Dan kalau kita lihat di Alkitab, jam-jamnya ya, ada morning, lalu ada jam ketiga, ada jam ke-6, ada jam ke-9, ada jam ke-11, lalu ada jam ke-12. Tapi kalau kita lihat ya, tidak dibilang ada jam ke-4 atau jam 5, jam 7, jam 8, itu tidak dibilang. Kira-kira kenapa tidak dibilang? Karena kalau itu mereka hanya lihat bayangan di tanah, istilahnya. Mereka lihat matahari, oh matahari di situ, terus lihat tanah, begini. Oh sekarang kira-kira jam 12. Ini sekarang persis matahari di atas kita itu, oh ini sekarang jam ke-6. Jadi mereka itu punya perkiraan. Jadi tidak tepat seperti jam kita. Kalau kita sekarang lihat jam, ini persis jam 12 siang. Malah kita bisa lihat 11.59 habis itu 12. Di zaman dulu kan nggak ada begitu. Jadi mereka itu hanya lihat pakai perkiraan saja. Oh matahari persis di atas kita. Jadi kadang-kadang jam itu agak beda-beda untuk orang-orang ya. Jadi mereka punya itu ada perkiraan at about, kira-kira jam ke-6, right? Ya. Diperkirakan jam yang ke-6, oke? Alright. Dan di sini, para imam dan penguasa telah diikat oleh janji untuk tidak menganiaya pengikut Kristus, jika dia sendiri yang diserahkan kepada mereka, dan para murid dan orang percaya dari kota dan daerah sekitarnya bergabung dengan kerumunan yang mengikuti juru selamat. Yang tadinya di dalam kota, di dalam pengadilan, sekarang dia keluar kota, melewati tembok, lalu dia keluar kota, menuju ke Golgota, right? Ya, dia menuju ke Golgota itu, right? Pada kira-kira jam ke-6, right? Ya, pada kira-kira jam ke-6. Nah, itu siang-siang hari. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya mereka itu sudah menganiaya dia. Mereka sudah menganiaya dia sebelum jam ke-6. Jadi pagi hari. Dan ingat, pagi hari itu adalah waktu ada penyembelihan, domba harus disembelih di pagi hari. Setiap hari harus ada morning sacrifice, and evening sacrifice. Sacrifice pagi hari dan sacrifice sore hari. Alright? Yeah. Oke. Jadi kita lihat morning sacrifice di jam ketiga. Alright? Kira-kira jam 9. Right?
Evening sacrifice kapan? Evening sacrifice. Kita sudah belajar dulu, evening sacrifice kapan? Di jamnya kita, jam kita. Evening. Kapan evening sacrifice? Ada yang tahu? Evening. Kita tahu lagi matahari sedang menjadi sore. Dan bahasanya adalah, bahasa Yahudinya adalah di tengah-tengah matahari sedang turun. Oke, jadi di tengah-tengah dia turun adalah evening sacrifice harus selalu jam ke-9. Right? Jadi jam ke-9 adalah jam 3 sore. Jadi Tuhan Yesus itu di sini matinya tepat jam ke-9, jam 3. Tapi kalau morning sacrifice tidak dikasih tahu jam berapa. Morning sacrifice itu kayak agak sedikit lebih relax, mereka punya jam itu kayak ada jangka waktunya. Makanya dia itu di apa? Dia itu dianiaya bukan di satu titik, ada jangka waktunya dia dianiaya. Right? Tapi waktu dia matinya tepat jam 9. Jam ke-9 atau jam 3 sore. Tapi waktu dianiaya, waktu di pagi hari sini. Di sini dia dianiaya terus. Ini the morning sacrifice. Tidak dikasih tahu tepatnya jam berapa, tapi kita tahu kebiasaan mereka itu sekitar jam-jam 9. Tapi itu ya ada sedikit leluasa mereka punya jam morning sacrifice ya. Oke. Alright. Karena pelanggaran hukum Allah, Adam dan Hawa diusir dari Eden. Kristus, pengganti kita, akan menderita di luar batas kota Yerusalem. Dia meninggal di luar gerbang, tempat para penjahat dan pembunuh dieksekusi. Kata-kata yang penuh makna, Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat, dijadikan kutuk bagi kita. Di mana? Di luar kota. Di mana? Di luar tembok. Di luar tembok. Alright? Oke, jadi kalau kita lihat ini Yerusalem ya. Ini Yerusalem. Ini peta Yerusalem. Ini tembok yang pertama mereka bangun. Kalau nggak salah ini Nehemia yang bangun tembok ini. Ini the first wall ya. The first wall ini waktu zamannya Nehemia. Right? Jadi sudah ada tembok ini waktu di zamannya Tuhan Yesus. Ini tembok the first wall ini. Temboknya di sini. Ini ya temboknya ini. Right? Ini adalah Ka'bah. Ka'bah di sini. Lalu kalau mereka lihat bahwa Golgota itu sebenarnya di luar tembok. Golgota itu mereka lihat kira-kira di sini. Tidak ada yang tahu tepatnya di mana. Tapi mereka perkirakan di sini. Dan sekarang kalau kita pergi ke Yerusalem, kita tahu mereka bangun gereja. Namanya The Church of Holy Sepulchre. Mereka bilang, oh kira-kira di sini. Dan itu memang betul, itu di luar kota. Karena tembok kota itu di sini, tembok kota. Zaman dulu ya, yang dibangunkan oleh Nehemia. Right? Nanti waktu dibangun lagi, waktu zaman siapa ya, saya udah lupa ya, Herodes atau bagaimana, dibangun lagi second wall. Lalu dibangun lagi sampai akhirnya di sini. Jadi sekarang temboknya Yerusalem itu segini. Right? Sekarang jadi gereja yang di Yerusalem itu sekarang sudah di dalam kota. Tapi waktu zamannya Tuhan Yesus, daerah Golgota itu atau daerah penyalipannya yang sebenarnya kita nggak tahu tepatnya di mana, di luar tembok ini ya. Nah, ini penting sekali. Ada di mana persembahan itu diberikan di luar tembok, right? Ya di luar tembok Yerusalem, Alright. Oke, Ibrani 13 ayat 10.
Kita baca Ibrani ya. Ibrani 13 ayat 10 sampai 14. Saya harus baca bahasa Inggrisnya ini. Bahasa Hebrews 13. Hebrews 13 verse 10. Kita mempunyai satu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di mana? Di luar perkemahan. Jadi harus dibinasakan, dibakar. Jadi waktu dipersembahkannya sebenarnya di dalam wilayah sanctuary. Ya. Tapi nanti waktu mau dibakar, sisa-sisa dari persembahan itu dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dia itu di luar pintu gerbang ya. Dia akhirnya disalibkan di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Right? Ya, jadi dia itu sudah dia nanti akhirnya dikubur juga di luar kota. Dia matinya di luar kota. Nanti dia dibakar di luar kota. Right? Ya, dia di luar kota Yerusalem. Right? Di luar kota Yerusalem. Oke. Kita bisa lihat ini ya, di luar kota. Di luar yang jadi untuk orang Israel, kota Yerusalem itu adalah kota suci. Right? Ya, adalah kota suci. Kita juga tahu, persembahan yang pertama yang diberikan oleh Adam, diberikan di mana? Persembahan yang pertama diberikan oleh Adam, diberikan di mana? Dan dia akhirnya selalu harus memberikan persembahan itu. Pintu gerbang Taman Eden. Ya, di luar, ya, di luar gerbang, ya, di sebelah timur dan di luar gerbang. Ya, istilahnya, ya ini di sini banyak gerbang dan di luar gerbang, right? Dia itu harus mati di penyembelihan dan pengorbanan itu dibuat di luar gerbang, right? Kita bisa baca itu di Patriarchs and Prophets halaman 62 dan juga Desire of Ages. Di Desire of Ages 52, right? Bahwa bayi yang datang sebagai domba itu nanti harus Tuhan Yesus datang sebagai domba dan diberikan sebagai sacrifice, right? Seperti di Ka'bah, di mezbah yang di luar Eden, right? Itu dia punya lambang adalah di luar kota, right? Ya, di luar kota. Oke. Right. Kita bisa lihat dia punya perumpamaan, ya, dia punya type, dia punya simbol. Sebenarnya simbolnya kita sudah bisa lihat terjadinya di Ka'bah, di services yang dibikin waktu di Akabah. Oke, kita baca Leviticus. Buku Leviticus ulangan ya. Oh, Leviticus itu imamat, betul. Leviticus itu imamat 4 sampai 7 lalu 11 dan 12. Oke, sebenarnya kalau kita baca Leviticus 4 ini, imamat 4,
Ini semuanya adalah dosa yang harus diberikan untuk persembahan yang harus diberikan untuk dosa yang mereka tidak ketahui. Yang jadinya mereka tidak ketahui dosa yang mereka sudah langgar, tapi akhirnya dikasih tahu dan akhirnya mereka mengetahui dosa itu. Ya. Dan mereka untuk dosa-dosa yang mereka tadinya tidak tahu, tapi akhirnya tahu, mereka punya persembahan berbeda, right? Inilah ya persembahan yang harus diberikan. Oke. Imamat 4 ayat 4 sampai 6. Oke, mereka itu sudah berbuat dosa. Jadi inilah dosa yang diperbuat oleh imam. Imam yang sudah berdosa yang tadinya dia tidak mengetahui dosanya. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah. Right? Dibawa ke mana? Ke pintu kemah. Alright? The gate of the gate of the sanctuary. Ya, di gerbang, sebenarnya di gerbang Ka'bah, right? Di gerbang Ka'bah ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya, right? Dia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Oke. Ayat sampai 7 sebenarnya. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Alright? Imam harus mencelupkan jarinya. Oke? Dia harus mencelupkan jarinya. Jadi dia harus ambil jarinya, lalu dicelupkan dalam darah. Jadi jarinya dicelupkan dalam darah. Alright? Ke dalam darah itu dan memerciknya. Memercikannya sedikit dari darah. Berapa kali? Berapa kali harus dipercik? Berapa kali darahnya harus dipercik? 7 kali di hadapan Tuhan. Di depan tabir penyekat tempat kudus. Berapa kali harus dipercik? 7 kali. Kenapa 7 kali? Oke. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu. Lalu dia ambil darahnya, ditaruh di tangannya, lalu dia membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Oke. Jadi sebenarnya ada berapa penumpahan darah ini? Berapa penumpahan darah? Ada berapa penumpahan darah untuk dosa yang tidak diketahui, akhirnya mereka ketahui dan harus di atone for. Harus mereka harus diampuni. Right? Mereka harus sembelih sapi. Berapa kali harus ada penumpahan darah? 1 kali ditumpah, terus darahnya harus dibawakan ke dalam kemah, lalu berapa kali harus dikasih ke kemahnya, ke dalam Ka'bah? 1 kali harus dipercik, right? Tapi percikannya berapa kali? 7 kali. 7 kali percik, right? Lalu habis itu diambil darahnya, lalu dengan tangan ditaruh di atas tanduk. Di atas tanduk-tanduk dari the altar of incense, right? Di sini altar of incense, alright? The altar of incense. Oke, jadi ada altar of incense ya. Mana altar of incense-nya? Oh, ada di sebelah sini ya, nggak kelihatan ini. Oke, the altar of incense. Lalu habis itu darah yang sisanya ditaruh di mana? Dituangkan di luar, di mana? Di courtyard, di atas
altar of burnt offering. Oke. Kira-kira ini artinya apa ya? Ada yang kira-kira mau kasih lihat? Pertama 7 kali, cuma sedikit darahnya yang dipercik. Habis itu makin banyak. Sekarang darahnya ditaruh di atas sekarang darahnya ditaruh di atas horn. Right? Ditaruh di atas tanduk yang di atas altar of incense di dalam bilik yang suci. Ya, mezbah bilik yang suci. Lalu habis itu sisa darahnya semua dituangkan di luar. Kira-kira apa artinya ini? Ada yang mau kasih pendapat kira-kira? Kira-kira apa artinya? Kenapa 7 kali? Percikan itu kayaknya sedikit ya. Kalau cuma percikan itu sedikit. Lalu habis itu makin hari makin banyak darahnya istilahnya. Sekarang habis itu sekarang darahnya dengan tangan harus ditaruh. Jadi lebih banyak darah. Habis itu darahnya dituangkan, harus dituangkan semua di courtyard. Ya, di altar of burnt offering di luar. Ya. Oke, kalau kita lihat ini seperti Tuhan Yesus punya pengalaman. Pertama, dia harus mengalami penyiksaan 7 kali. Ya, seperti darah yang dipercik 7 kali. Ya. Habis itu, dia harus dipaku di atas salib. Right? Paku di atas salib. Lalu akhirnya, dia harus mati. Lalu ditombak, darahnya mengalir jatuhnya sampai ke tanah, right? Jadi akhirnya dia mati. Dan apa yang terjadi kepada badannya Tuhan Yesus? Right? Kita lihat, right? Sekarang kita baca ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya, dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawa keluar perkemahan. Harus dibawa keluar. Jadi apa? Badannya, sisanya, ya, yang bukan jadi pengorbanannya, right? Dibawa keluar kemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jadi sisa badannya harus dibakar di luar. Right? Dan itu juga Tuhan Yesus akhirnya harus dikubur. Tuhan Yesus itu akhirnya harus dikubur. Right? Dikubur, badannya harus dikubur. Dia harus mengalami penyiksaannya 7 kali. Lalu nanti dia dipaku. Lalu nanti dia mati. Right? Matinya. Lalu akhir itu dia harus dikubur. Sepertinya badannya itu harus dibakar di luar. Badannya di luar. Oke. Jadi dia itu harus menanggung sebenarnya kita punya upah. Dia bilang, saya akan tanggung kau punya upah. Apakah upah dosa? Maut. Right? Oke, saya harus menanggung nasib kamu yang kamu harus mati. Alright? Tapi juga upah dosa? Menurut hukum Musa, kalau kamu berdosa, apa yang harus kamu perbuat? Apa yang terjadi kepada kamu kalau kamu berbuat dosa? Kalau ada orang Israel zaman dulu dibilang kalau kamu sudah berdosa, apa yang harus terjadi kepada kamu? Menurut Imamat 24 dan 25. Kamu harus dicerai-beraikan, harus disiksa. Berapa kali? 7 kali. Jadi upah dosa penyiksaan 7 kali. Apakah Tuhan Yesus disiksa 7 kali?
Upah dosa juga apa? Mati. Apakah Yesus mati 1 kali? Ya. Dia itu harus disiksa istilahnya 7 kali. Ya. Orang yang tidak mau mengikuti hukum Tuhan harus menderita penyiksaan 7 kali. Harus dicerai-beraikan. Right? Harus dibawa ke Babylon 7 kali. Right? Di sana menjadi hamba, disiksa 7 kali. Right? Orang yang tidak mengikuti hukum Tuhan harus mati. Lalu mati ya. Oke, jadi Tuhan Yesus bilang, kamu boleh dicerai-beraikan, tetapi saya mau bayar. Supaya biarpun kamu dicerai-beraikan, apa yang terjadi? Kamu boleh apa lagi? Kalau sudah dicerai-beraikan, karena saya sudah bayar, upah cerai-berai, biarpun kamu dicerai-berai, kamu bisa di apa sekarang? Bisa gather again, gather again, bisa dikumpulkan lagi. Biarpun kamu harus dicerai-beraikan 7 kali, saya bayar. Upahnya itu kamu boleh dikembalikan lagi, dikumpulkan lagi. Jadi tidak selamanya kamu harus dicerai-beraikan. Kamu akan dikumpulkan lagi. Itu Tuhan Yesus yang bayar. Dibayarnya kapan? Dibayarnya kapan? Kapan Tuhan Yesus bayar itu? Kita punya perceraian 7 kali. Percerai-berai. Dia bayarnya waktu dia disiksa di depan 7 pengadilan. Lalu dia bilang, kamu juga harus mati. Tetapi saya bayar upahnya. Apa? Biar kamu mati, saya akan apa? Saya akan bangkitkan kamu. Right? Jadi bukannya kalau Tuhan Yesus sudah mati, kita tidak perlu mati. Kita tetap harus mati. Untuk dosa-dosa kita. Right? Mati ada pengertiannya kita mati untuk dosa kita. Tetapi dia bilang kita tidak perlu terus mati, kita bisa dibangkitkan. Jadi waktu Tuhan Yesus membayar upahnya itu, seperti dia mati di mana? Dia itu mati di kayu salib dan dia juga disiksa di 7 pengadilan. Karena di situ dia sedang membayar kita punya hukuman sebenarnya. Ya, bukan berarti kita tidak perlu mati atau kita tidak perlu disiksa, tetapi kita tidak perlu dicerai-beraikan selamanya. Kita juga nanti harus bisa juga di gather again. Kita bisa dikumpulkan lagi. Jadi kita bisa dikumpulkan lagi karena dia sudah disiksa 7 kali. Kita bisa dibangkitkan lagi karena dia sudah mati. Right? Saudara-saudara bisa lihat ini semua? Ya. Bisa lihat ini ya. Oke. Jadi Tuhan Yesus bilang, my way is in the sanctuary. Jalanku adalah di Ka'bah. Tuhan Yesus punya perjalanan di dalam penyelamatan dunia ini, kita bisa lihat semua di mana? Di Ka'bah. Right? Ka'bah. Dia punya pengalaman. Dia sekarang melalui pengalaman untuk menyelamatkan manusia. Dan dia punya jalan adalah di dalam Ka'bah. Kita bisa lihat semuanya di Ka'bah. Kenapa harus 7 kali sengsara? Kenapa harus mati 1 kali? Kenapa harus dikubur di luar? Right? Kenapa darahnya itu harus tumpah di kayu salib seperti di courtyard? Kan darahnya sisa darahnya itu di mana? Ditumpahkan di mana? Altar of burnt sacrifice. Di mana? Di courtyard.
itu waktu Tuhan Yesus mati. Darahnya tumpah semua di kayu salib. Alright. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita teruskan. Pertanyaan Ini Brother. baru ya? Oke, alright. Ini Brother Malik? Ya, Ya. saya menghubungkan pelajaran kita ini dengan pelajaran sebelumnya, di mana judulnya waktu itu adalah Taman Getsemane itu sebagai lambang daripada halaman Ka'bah. Betul. Nah, kita tahu di taman itu Yesus sudah disiksa. Ya. Dalam hal ini, yaitu benar bahwa dialah lambang Ka'bah. Nah, di sini tadi kita sudah dapat gambaran bahwa Yesus dibawa keluar dari kota Yerusalem. Dan kita tahu lokasi daripada bait suci Yerusalem itu adalah di Bukit Moria, sesuai dengan Kerinduan Segala Zaman pasal 87. Dan Bukit Moria sendiri kita tahu adalah simbol tempat di mana korban diadakan. Namanya saya tidak tahu apakah ini memang lokasinya sama waktu Abraham mempersembahkan korban di Bukit Moria. Saya tidak tahu persisnya, tapi itu sebagai tanda. Nah, pertanyaan saya, brother, Yesus ini kan akhirnya kan dikorbankannya di Bukit Golgota, artinya di luar daripada tempat persembahan sebelumnya. Artinya kalau dari segi pelajaran Getsemani lambang halaman Ka'bah, artinya harusnya di dalam kota Yerusalem itulah dia akan dikorbankan. Pertanyaan saya, apakah pengalaman 7 kali disiksa itu sudah dianggap sebagai korban walaupun darahnya belum tertumpah? Itu pertanyaan, brother. Terima kasih. Ya, apakah waktu Yesus di Getsemani, waktu dia bilang apakah dia mau menerima, dia bilang dia sebenarnya tidak mau menerima minum cawan itu. Dia itu di situ istilahnya dia bilang, oke, sekarang bukan kehendakku yang jadi sekarang, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Right? Di situ dia bilang, saya akan menerima apa? Saya akan menerima cawan dari dosa-dosa manusia. Jadi istilahnya dosa manusia itu sekarang saya tanggung. Oke, itu terjadinya kalau di Ka'bah terjadinya kapan itu? Kalau kita lihat di Ka'bah itu kapan? Dosa dari manusia yang dia sudah perbuat sekarang ditransfer. Sekarang dipindahkan dari manusia dipindahkan kepada domba. Terjadinya di mana itu? Terjadinya di gerbang ya. Di halaman. Sebenarnya persis di pintunya. Persis di pintu. Right? Di pintu Ka'bah. Karena itu adalah lambang Getsemani. Karena Getsemani itu dekat sekali. Persis tidak jauh. Kalau dari berdiri di Getsemani, itu di situ kita bisa lihat gerbang Yerusalem. Right? Istilahnya itu di gerbang. Dan apakah di situ domba itu disembelih, oke, domba disembelih. Tapi apakah Tuhan Yesus ada tumpah darah di Getsemani? Keringatnya berbutir darah, keringat butir darah. Tuhan Yesus ada tumpah darah di Getsemani melalui keringatnya. Dia sudah siksa di sana. Ya, istilahnya domba juga disembelih di depan Ka'bah, right? Nanti dibawa masuk. Habis itu dibawa masuk lalu dibakarnya di mana? Di atas mezbah korban bakaran. Right? Itu adalah lambang dari Golgota. Right. Itu adalah lambang Golgota. Oke. Dan dari situ kita taruh juga di Golgota itu nanti akhirnya dia punya darah semua, darahnya isinya tumpah semua di situ.
Kita bisa lihat bahwa waktu di Ka'bah itu, di service di Ka'bah, dosa itu semua darahnya akhirnya dituang kepada mezbah. Mezbah, the altar of burnt offering, di dalam courtyard. Jadi darahnya semua tumpah di situ ya. Right. Jadi bisa lihat itu. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Brother Manik? Oke, jadi artinya Yesus itu tidak perlu secara fisik, secara total itu ditumpahkan darahnya, artinya itu sudah menjadi korbannya, itu maksudnya ya. Terima kasih, Brother. Ya. Dia sudah siksa sebenarnya. Dia punya penyiksaannya kan mulainya di Getsemani. Ya. Dia bilang dia punya pengalaman seperti Yunus. Right? Yunus 3 hari dan 3 malam di mana? Di dalam perut ikan. Dia juga anak manusia 3 hari dan 3 malam di dalam jantung atau di dalam hati dari dunia. Right? Istilahnya sekarang dia sudah 3 hari dan 3 malam. Dari sejak Getsemani, dia sekarang sudah dikendalikan oleh dunia. Ya, dunia itu adalah manusia yang sudah dikendalikan oleh setan. Jadi sebenarnya dia sudah dikendalikan oleh setan sekarang. Dia mau digiring, dia mau ditempeleng, dia membiarkan dirinya ditempeleng istilahnya. Right? Dipukul, ya, diludahi, semuanya itu. Sebelumnya tidak pernah terjadi itu kepada dia. Tapi sekarang dia membiarkan dirinya digiring, ya, digiring oleh kehendak manusia, right? Yang sebenarnya di bawah kuasa setan. Oke, alright. Ya. Jadi kita bisa lihat itu semua acara-acara di Ka'bah adalah lambang dari kehidupan Yesus yang terjadi waktu sebelum dia disalibkan dan setelah dia disalibkan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau tambahan? Alright, oke. Kalau tidak kita teruskan ya. Alright. To bear the cross, untuk menanggung kayu salib, Matius 27. Kita baca Matius 27. Alright, Matius 27. Ayat 31 dan 32. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya. Oh, jubah apa yang ditanggalkan? Jubah apa yang tadinya? Tadinya dia dipakaikan jubah warna apa? Warna ungu ya. Waktu di depan. Dan ini adalah Herodes dan pengikut tentara-tentaranya Herodes yang memakaikan jubah ini kepada Tuhan Yesus, dan dia punya mahkota duri. Right? Sekarang dilepaskan, lalu diberikan dia punya jubah sendiri. Sekarang dia harus memakai dia punya jubah. Alright? Dia harus memakai jubahnya sendiri. Mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Nah, sekarang dia harus memakai dia punya pakaian sendiri. Right? Dia harus pakai dia punya pakaian sendiri. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, mereka dibawa keluar ya. Dia harus memakai pakaiannya sendiri, lalu dibawa keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene, Cyrene, yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oke, sekarang kita baca dari Injil Markus. Alright, Injil Markus. Markus 15 ayat 20 dan 21. Sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu. Ya. Sekarang mereka
Mereka mengambil dari dia punya jubah ungu. Lalu sekarang dia apa? Dia harus, alright, mengenakan pada pakaiannya kepadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Jadi dia harus memakai dia punya pakaian sendiri sekarang ya. Ini ada artinya semua. Ya, ya dia punya righteousness. Sekarang ya, he has to bear his. Jadi sekarang dia punya bear his own righteousness. Oke. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Right? Jadi ya, kita bisa lihat ini juga filthy rags diganti dengan robe of righteousness. Right? Ya. Jubah Yesus yang dia harus pakai lagi. Right? Yang tadinya dia apa? Memakai jubah manusia. Manusia punya jubah yang dikenakan kepadanya. Right? Sekarang dia memakai dia punya jubah. Alright. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Oke, mereka paksa untuk memikul salib. Oke, Cyrene itu di mana itu? Cyrene itu. Cyrene itu di daerah Libya. Sekarang Libya, di Afrika Utara. Ya. Banyak orang yang mengira bahwa dia itu orang Afrika. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang yang mau membuat patung dari Simon the Cyrenian, orang Kirene itu, mereka bilang dia itu sebenarnya orang hitam. Tapi kita tahu bahwa orang Yahudi itu banyak yang mengungsi ke Afrika Utara. Dan mereka membuat kota besar di situ. Sampai akhirnya pada waktu zaman Tuhan Yesus, ada 10.000 orang-orang Yahudi yang tinggal di Afrika Utara, di daerah namanya Cyrene ini. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu setiap tahun harus berapa kali kembali ke Israel. Kenapa? Harus mereka menyelenggarakan mereka punya festival ya. Dan salah satunya adalah bukan Paskah, the next one, the Feast of Unleavened Bread, right? Feast of Unleavened Bread itu diharuskan. Jadi mereka harus dari mana-mana seluruh dunia mereka pergi, istilahnya dari Afrika Utara mereka harus kembali ke Yerusalem. Kita tahu. Jadi belum tentu dia itu orang hitam. Tapi kita tahu banyak di Cyrene itu banyak orang Yahudi. Alright? Okay. Beban juru selamat terlalu berat baginya dalam kondisinya yang lemah dan menderita. Sejak perjamuan Paskah dengan para muridnya, dia tidak mengambil makanan atau minuman. Penganiayaannya melihat bahwa tidak mungkin baginya untuk membawa bebannya lebih jauh. Penganiayanya ya, melihat dia sudah tidak kuat lagi. Mereka bingung mencari siapapun yang mau menanggung beban memalukan itu. Orang-orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukan ini. Mereka bilang, wah ini kita sebenarnya tidak bisa. Kenapa dibilang? Karena ini adalah hari raya Paskah. Ini hari raya kita. Kita sebenarnya tidak boleh bekerja pada hari ini. Jadi mereka bilang apa? Mereka tidak mau membantu Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali ya. Karena kekotoran batin akan mencegah mereka untuk memelihara hari raya Paskah. Tak satu pun dari kerumunan yang mengikutnya akan membungkuk untuk memikul salib. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anak putranya adalah orang yang percaya kepada Juru Selamat. Tetapi dia sendiri bukan seorang murid. Membawa salib ke Calvary adalah berkat bagi Simon. Dan dia senantiasa bersyukur untuk pemeliharaan ini. Itu menuntunnya untuk mengambil ke atas dirinya salib Kristus dan pilihannya. Dan dengan riang berdiri di bawah bebannya. Dia dengan
his own choice. Ya, dia memilih sendiri. Dia sebenarnya tidak dipaksa. Dia memilih sendiri ya, untuk memikul bebannya itu ya. Ya, memikul bebannya dari salib Yesus. Alright? Dia yang mau sendiri. Dan kita tahu dia datang. Dan dia, ini yang hebatnya sih ya. Dia memberikan satu pengakuan. Oke, kira-kira dia pengakuan apa? Kira-kira pengakuan dari Simon Kairin ini, waktu dia mengangkat beban Tuhan Yesus, kira-kira pengakuannya apa? Ada yang mau kasih spekulasi kira-kira apa dia punya pengakuan? Apa dia punya pengakuan kira-kira? Pada waktu dia mengangkat salib Yesus, apa dia punya pengakuan? Dan Nyonya White sudah tulis ini. Nanti kalau nggak salah kita akan baca. Tapi saya mau tanya, kira-kira apa dia punya pengakuan? Tidak ditulis di Alkitab. Di Alkitab tidak ada dia punya apa yang dia punya pengakuan yang ditulis. Tapi Nyonya White sudah kasih tahu apa dia punya pengakuan. Apakah pengakuan dari Simon? Waktu dia memikul salib dari Tuhan Yesus. Apa dia punya pengakuan kira-kira? Right? Dia punya pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia mengaku Yesus ini anak Allah. Alright? Penting sekali. Alright. Lukas 23, kita sekarang ke Lukas 23. Alright, Lukas 23. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian kepada kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Oke. Alright. Jadi dibilang apa? Sini, Tuhan Yesus waktu sedang berjalan ya. Waktu dia punya salib sudah terlalu berat. Lalu sekarang dibawa oleh Simon. Sekarang Tuhan Yesus lihat siapa? Wanita-wanita yang sedang menangis. Jadi wanita-wanita Yerusalem yang menangis. Kenapa Tuhan Yesus mengasihi mereka? Kenapa Tuhan Yesus mengasihani mereka? Karena Tuhan Yesus lihat apakah nasib mereka nanti. Right? Apakah mereka punya nasib. Right? Sama seperti waktu dia masuk ke Yerusalem pertama kali. Waktu dia pertama hari Minggu waktu dia turun dari Bukit Zaitun. Apa dia lihat? Dia lihat Yerusalem. Lalu apa yang dia perbuat? Dia menangis. Menangis untuk apa? Untuk nasib dari Yerusalem yang akan dibakar. Right? Dan orang-orang itu yang tadinya memuji-muji dia, mereka itu nanti akan dibinasakan waktu tahun 70 AD.
di sini sekarang waktu dia kembali lagi, sekarang dia tadinya waktu dia masuk ke Yerusalem. Sekarang waktu dia keluar dari Yerusalem. Right? Itu seperti apa? Yang tadinya satu masuk, yang ini sekarang keluar. Ini sebenarnya apa ini? Apa itu? Seperti profesi. Profesi apa? Profesi yang sepertinya berlawanan. Right? Seperti profesi yang berlawanan. Tapi sebenarnya adalah pantulan. Right? Pantulan. Oke? Yeah. It's a prophecy. Mirip-mirip. Tadinya waktu dia masuk, dia menangis untuk Yerusalem. Sekarang waktu dia keluar, orang-orang yang menangis, tapi istilahnya profesinya sama. Right? Seperti pantulan. Sekarang bukan dia yang menangis, tapi orang lain yang menangis. Mereka yang akan kena kekejian yang terjadi kepada mereka waktu tahun 70. Right? Lalu bilang, oke, kita teruskan ya. Ini adalah satu-satu. Ada pertanyaan. Oke. Sorry. Oke. Ya, sebelum lupa. Jadi artinya Yesus melihat bahwa mereka itu walaupun ikut dia sekarang, tetapi nantinya mereka tidak ikut kata-kata Yesus, kan? Berarti mereka yang mati di Yerusalem, mereka nggak keluar. Waktu Yesus mengamarkan mereka harus keluar, mereka nggak keluar, kan, brother? Itu maksudnya ya? Iya, betul. Ya. Mereka yang tidak keluar. Karena Tuhan Yesus sebenarnya di bukit Zaitun, ya, dia waktu dia mengajar dia punya murid-murid, dia sudah ajar semua, ya, dia ajar semua, dan itu sesuatu pelajaran yang diberikan kepada semua pengikut Tuhan Yesus, bahwa mereka itu nanti kalau lihat abomination of desolation, ya, mereka sudah harus lari keluar, dan mereka yang tidak lari keluar tetap tinggal di dalam kota, akhirnya semua dibantai. Semua akan dibantai. Dan inilah dia Tuhan Yesus menangis. Karena sudah diberikan amaran, tidak mau didengar, dan akhirnya mereka harus menanggung akibatnya. Right? Oke. Ini adalah satu-satunya hal yang menarik perhatian Kristus pada waktu itu, ya. Biarpun dia sudah merasa berat sekali, tidak bisa memikul salib lagi, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya, yang itu wanita-wanita ini. Meskipun penuh dengan penderitaan, sambil menanggung dosa dunia, dia tidak peduli dengan ekspresi kesedihan. Dia memandang para wanita ini dengan belas kasih yang lembut. Mereka bukan orang percaya kepadanya. Mereka sebenarnya tidak percaya. Dia tahu bahwa mereka tidak meratapi dia sebagai orang yang manusia yang diutus oleh Allah, istilahnya, ya, seorang yang diutus oleh Allah. Ya, mereka bukan menangis karena mereka lihat, ini juru selamat, bukan. Tetapi wanita itu digerakkan oleh perasaan kasihan manusia. Dia tidak membenci simpati mereka, tetapi membangkitkan dalam hatinya simpati yang lebih dalam bagi mereka. Dan pemenangan di hadapannya, Kristus menanti-nantikan satu saat kehancuran Yerusalem. Dalam pemandangan yang mengerikan itu, banyak dari mereka yang sekarang menangis untuk dia akan binasa bersama-sama dengan anak mereka. Jadi ini ibu-ibu yang sedang menangis untuk dia, mereka itu nanti akan menangis lagi. Tapi bukan hanya mereka nangis sendiri-sendiri, tapi mereka juga menangis bersama-sama, bukan hanya untuk diri dan nasib mereka sendiri, tapi mereka harus menangis untuk anak-anak mereka. Right? Kita baca di buku Lamentations. Ratapan. Ini sebenarnya buku Ratapan, ya. Ratapan 2 ayat 15, 20 dan 21.
82 ayat 15 sampai 21. Dan ini semua adalah profesi. Nah, ini adalah nubuatan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepala mengenai putri Yerusalem. Mengenai putri Yerusalem. Ya, the daughters of Jerusalem. Ingat, the daughters of Jerusalem ini yang menangis-nangis untuk dia. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah? Kesukaan dunia semesta? Right. Sekarang pindah ke ayat 20. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungannya? Jadi bukan hanya menangis untuk dirinya, tapi menangis untuk anaknya. Kenapa? Karena wanita-wanita ini nanti harus makan mereka punya anak sendiri. Anak-anak yang masih dibuai, apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Nanti apakah imam dan nabi nanti akan dibunuh di gerbang Ka'bah? Kapan ini terjadinya? Tahun 70 AD. Right? Ayat 21. Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Mati disembelih oleh pedang. Engkau membunuh mereka, tak kala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Ya. Nanti mereka harus makan anak mereka sendiri. Ini sudah diramalkan. Right? Right? Jadi waktu dia masuk, ya kita tahu dia masuk di Yerusalem hari Minggu. Right? Sekarang dia masuk lagi di Yerusalem hari Sabat, hari Jumat. Right? Di sini dia masuk Yerusalem di atas apa? Hari Minggu dia waktu masuk ke Yerusalem, dia naik di atas keledai. Sekarang waktu dia masuk di Yerusalem, dia apa? Dia di bawah apa? Di bawah salib. Right? Di sini dia menangis untuk orang-orang putri Yerusalem. Di sini putri Yerusalem menangis untuk dia. Tapi jadi apa? It's a chiasm. Chiasm ya? Itu adalah profesi. Pantulan. Jadi sepertinya timbal balik, beda tapi sebenarnya sama. Alright? Istilahnya seperti beda tapi sama. Alright? Oke. Dari kejatuhan Yerusalem, pikiran Yesus beralih ke penghakiman yang lebih luas. Jadi ini waktu Yerusalem jatuh tahun 70 AD. Tuhan Yesus lihat itu sama dengan apa yang terjadi di penghakiman yang lebih luas di zaman akhir. Dalam kehancuran kota yang tidak berdaya itu, dia melihat lambang kehancuran terakhir yang menimpa dunia. Jadi waktu 70 AD sama dengan apa yang terjadi kepada dunia di akhir zaman. Dia berkata, maka akanlah mereka mulai berkata-kata kepada gunung-gunung, jatuhkan kepada kami, dan ke bukit-bukit, lindungi kami. Itu seperti waktu 7 bala. Right? Di zaman akhir. Jadi waktu mereka yang menyiksa Tuhan Yesus, mereka yang tidak mengetahui Dia sebagai anak Allah, mereka yang nanti yang menusuk Dia, yang menyiksa Dia, mereka nanti harus mendapat siksaan waktu tahun 70. Dan ini adalah lambang waktu orang-orang nanti akan mengalami apa? 7 bala. Kenapa 7 bala? Kenapa 7 bala? Bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa 7 bala? Karena mereka tidak menyerahkan mereka punya persembahan dosa mereka
Yang tadinya Tuhan Yesus mau membayar upah mereka 7 kali, supaya mereka tidak usah dicerai-beraikan 7 kali. Sekarang mereka harus terima mereka punya bala 7 kali. Ya. Ini Nyonya White yang bergabungkan itu. Right? Dia berkata, maka akanlah mereka mengatakan kepada gunung-gunung. Ini sekarang apa? Waktu 7, ini bala yang ke-7. Karena jika mereka melakukan hal-hal ini di pohon hijau, apakah yang akan dilakukan di tempat yang kering? Right? Ini pohon hijau, ya, pohon hijau. Ini pohon yang kering, yang sudah kering. Right? Ya? Ini pohon hijau, ini pohon yang sudah kering. Oleh pohon hijau, Yesus mewakili dirinya. Oke, ini juga mewakili orang Yahudi. Tapi juga, ya, ingat, ini lambang itu kadang-kadang ada beberapa artinya. Tuhan Yesus dibilang sendiri, apakah kalau ini apa yang terjadi kepada pohon hijau, apalagi yang akan terjadi kepada pohon waktu di zaman kering. Oleh pohon hijau, Yesus mewakili dirinya, penebus yang tidak bersalah. Allah menderita murkanya terhadap pelanggaran yang menimpa anaknya yang terkekasih. Yesus harus disalibkan karena dosa manusia. Maka penderitaan apa yang akan ditanggung oleh orang berdosa yang terus berbuat dosa? Semua orang yang tidak percaya dan tidak percaya akan mengetahui kesedihan dan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan oleh bahasa. Karena yang mereka yang menolak Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus tidak bisa menanggung mereka punya 7 perceraian, 7 penyiksaan. Jadi sekarang mereka harus mendapat siksaan, dan siksaan mereka itu sepertinya lebih hebat lagi dari apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung, ya. Nah, sekarang akhirnya saking hebatnya mereka hari itu harus menanggung 7 bala. Ya. 7 bala di zaman akhir. Itu sama. Itu persis sama. Sama umpamanya. Perumpamaannya itu sama. Nyonya White bilang waktu mereka mengalami pengalaman di tahun 70 AD, mereka harus makan, mereka punya anak, itu sama dengan mereka punya orang di zaman akhir punya pengalaman waktu mereka mengalami 7 bala yang terakhir. Sama itu. Ini di sini. Nyonya White sudah menggabungkan itu. Alright. Jadi di sini Tuhan Yesus di bawah salib. Orang-orang yang nangis buat dia. Di sini, di sini dia di atas domba. Ya, mereka puji-puji dia. Ya, mereka puji-puji dia. Tapi dia yang menangis untuk mereka. Right? Itu di hari Minggu. Oke. Right? Tetapi nanti mereka juga yang harus mengalami penyiksaan. Sekaraya 9 ayat 9. Oke. Sekaraya 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Putri Yerusalem, putri Sion. Hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini waktu dia masuk ke dalam Yerusalem. Ini sudah diberikan nubuatannya dari sejak zamannya Sekaraya bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke mana? Ke Yerusalem. Dan di situ dia dipuji-puji oleh putri Sion. Right? Dia dipuji oleh putri Sion. Kristus datang untuk menyelamatkan Yerusalem bersama anak-anaknya.
Tetapi kesombongan, kemunafikan, kecemburuan, dan kedengkian orang Farisi telah mencegahnya dan mencapai tujuannya. Yesus tahu pembalasan dahsyat yang akan mengunjungi kota yang terkutuk itu. Nah, jadi ada pembalasannya. Mereka tidak mau menanggung, mereka tidak mau memberikan persembahan mereka. Mereka tidak mau mengorbankan ya dosa mereka di atas Korban. Mereka tidak mau dosa mereka itu. Mereka mau tetap memegang kepada dosa mereka. Tidak mau Tuhan Yesus yang menanggung ya, apa upah dosa itu. Right? Ya. Jadi hanya mereka harus menanggung mereka punya kesiksaan. Tuhan Yesus bilang, saya mau menanggung siksanya untuk kamu supaya nanti kamu bisa dikumpulkan lagi. Tapi mereka apa? Tidak mau. Akhirnya mereka harus dicerai-beraikan dan tidak pernah lagi dikumpulkan lagi. Jadi orang-orang itu nanti akhirnya dibuang di seluruh dunia. Right? Dibuang ke seluruh dunia. Oke. Kristus datang untuk menyelamatkan Yerusalem bersama anak-anaknya, tetapi kesombongan, kemunafikan, kecemburuan, dan kedengkian orang Farisi telah mencegahnya dan mencapai tujuan. Yesus tahu pembalasan dahsyat yang akan mengunjungi kota yang terkutuk itu. Dia melihat Yerusalem dikelilingi oleh pasukan, penduduk yang terkepung, terdorong kelaparan dan kematian. Para ibu memakan mayat anak-anak mereka sendiri. Dan kedua orang tua dan anak-anak menyambar potongan makanan terakhir daripada satu sama lain. Waduh, mereka rebut-rebutan. Karena tidak ada lagi makanan. Di sini makanya Tuhan Yesus kasihan. Dan Yesus akhirnya sebenarnya nangis untuk mereka. Kasih sayang alami dihancurkan oleh kepedihan yang menggerogoti kelaparan. Dia melihat bahwa sikap keras kepala orang-orang Yahudi sebagaimana terbukti dalam penolakan mereka terhadap keselamatan Yesus. Keselamatannya juga akan menuntun mereka untuk menolak tunduk kepada tentara penjajah. Jadi mereka sudah dikepung, tapi mereka tetap melawan. Justru itu yang membuat akhirnya mereka harus sengsara karena mereka tidak mau tunduk, ya, tidak mau tunduk kepada orang-orang Rom. Mereka bilang kita akan diselamatkan di dalam gereja kita. Tidak boleh kita keluar dari gereja, jangan kita keluar. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, kamu harus lari ke gunung. Tapi orang-orang bilang, jangan kita keluar dari Ka'bah. Kita tinggal terus dalam Ka'bah. Right? Ini zamannya Tuhan Yesus. Nyonya White bilang terjadi di zaman akhir. Tuhan Yesus bilang kamu harus lari keluar lari. Kamu harus lari ke gunung-gunung. Right? Tetapi orang yang imam-imam bilang, jangan kamu keluar. Tinggal terus kamu di dalam Ka'bah. Kamu itu tidak akan binasa kalau tetap tinggal dalam Ka'bah. Jangan keluar dari Bahtera. Jangan keluar dari Bahtera. Tetap tinggal. Kamu akan selamat kalau tetap dalam Bahtera. Padahal itu menentang kepada tulisan merah. Istilahnya tulisan merah itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di Alkitab. Tuhan Yesus bilang, kamu harus meninggalkan Yerusalem. Harus meninggalkan kamu punya Ka'bah. Karena kamu sudah lihat apa? Abomination of Desolation yang Daniel sudah bilang. Kalau kamu mengerti profesi, kamu sudah tahu kapan kamu harus meninggalkan Yerusalem. Right? Biarpun apa yang pendeta-pendeta bilang. Dia melihat Kalvari, di mana dia akan diangkat. Di mana Yesus akan diangkat. Ditetapkan
dengan salib setebal pohon hutan. Oh, ya. Dia lihat itu Calvary. Sekarang dia lihat, waktu dia lihat kepada Yerusalem, yang waktu tahun 70, right? Dilihat di Golgota. Golgota itu di luar, apa? Di luar Yerusalem. Sementara mereka itu dikepung oleh tentara-tentara Rom. Dan semua orang yang kelaparan di dalam, mereka bilang, oh, mungkin ada makanan di luar. Begitu mereka makan di luar, mau cari makanan di luar, apa? Mereka itu ditangkap. Lalu apa dibuat? Mereka itu di kayu salib. Disalib di mana? Di Golgota. Jadi orang-orang itu juga, orang-orang yang menyalibkan dia, akhirnya disalib juga mereka. Mereka disalib di Golgota. Waktu tahun 70, waktu mereka dikepung oleh orang-orang Rom. Right? Dia sudah melihat. Dia melihat Calvary. Di mana dia diangkat. Ya, di situ dilihat sekarang penuh dengan salib-salib seperti hutan, katanya. Dia melihat penduduk yang celaka menderita siksaan di rak dan karena penyalipan. Sudah banyak yang disalib di sana. Istana-istana yang indah hancur, Ka'bah hancur, dan tembok-tembok besarnya tidak satu batu pun tertinggal. Sementara kota dibajak seperti ladang. Semoga waktu itu juru selamat menangis sedih melihat pemandangan yang menakutkan itu. Hebat sekali. Mereka yang menyalibkan dia, akhirnya mereka sendiri disalibkan di tempat yang sama. Waktu tahun 70. Di sini mengapa Tuhan Yesus, mengapa dia menangis untuk mereka. Kenapa dia menangis? Kapan dia menangis? Waktu dia melihat. Waktu dia naik di atas apa? Keledai. Dia di atas keledai di sini, dia di bawah apa? Di bawah salib di sini. Dia menangis di sini. Dia menangis untuk putri-putri Yerusalem, di sini putri Yerusalem menangis untuk dia. Tapi artinya sama. Right? Artinya sama. Ini adalah satu profesi. Ini satu nubuatan. Nubuatan yang sama. Biarpun dia punya apa? Dia punya tanda-tandanya sepertinya berbeda, tapi semua nubuatannya sama. Ini namanya chiasm. Right? Chiasm. Okay. Ada pertanyaan? Ya, ini. Oke. Lalu apa terjadi besoknya waktu setelah dia turun masuk kepada Yerusalem? Dia melihat itu pohon hijau. Lalu habis itu ada pohon kering. Dia di sini juga apa? Dia berkata yang sama. Pohon hijau dan pohon kering. Waktu dia pergi ke kayu salib di sini dibilang apa? Apa yang kamu perbuat kepada pohon hijau lebih hebat lagi terjadi waktu pohon kering. Istilahnya, apa yang terjadi pada kamu, kamu bikin kepada saya, lebih hebat lagi nanti apa yang kamu harus menanggungnya waktu tahun 70. Ini semua profesinya sama. Ya, mirip. Ini mirip, tapi sepertinya berbeda, tapi sebenarnya sama. Karena kayak kita bilangnya chiasm, itu seperti cermin. Ya. Yang kanan kelihatan sebagai kiri. Nah, seperti yang kiri seperti kanan. Oke. Ini ujungnya ini. Alright? Oke. Melihat anak domba Allah yang dipukul, orang-orang Yahudi berseru, darahnya ada pada kita dan anak-anak kita. Tangisan mengerikan itu naik ke tahta Tuhan. Kalimat itu yang diucapkan pada diri mereka sendiri, ditulis di surga. Doa didengar, darah anak Allah ada pada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka satu kutukan yang kekal. Ini kutukan mereka.
anak-anak mereka harus menanggung apa yang nenek moyang mereka sudah katakan. Bahwa anak-anak mereka nanti akan harus menanggung apa kutukan ini. Kalau sekarang kita ke Yerusalem, lalu kita pergi salah satu museum yang terbesar di Yerusalem. Namanya apa itu? Saya sudah lupa namanya. Tapi kalau pergi ke Yerusalem, itu yang paling besar. Orang-orang semua kalau ke Yerusalem pergi ke museum itu dan dilihat di situ semua. Di mana orang-orang Yahudi yang sudah mati waktu zamannya, dari sejak zaman-zaman dulu sampai waktu Perang Dunia Kedua. Bagaimana banyaknya orang-orang Yahudi itu yang dibantai. Dibantai. Itu mereka punya kesaksian sendiri. Mereka punya pengalaman waktu mereka disiksa dan harus dibakar di dapur-dapur api. Waktu zaman-zamannya dari sejak zaman dulu sampai pun Perang Dunia Kedua ini. Ini terjadi. Sangat disadari dalam kehancuran Yerusalem. Sangat termanifestasi dalam kondisi bangsa Yahudi selama 1.800 tahun. Sebuah cabang terputus dari pokok anggur. Cabang yang mati dan tidak berbuah untuk dikumpulkan dan dibakar. Dari negeri ke negeri di seluruh dunia, dari abad ke abad, mati karena pelanggaran dari dosa. Mereka itu sudah bilang, apakah yang akan terjadi kepada pohon yang hijau? Karena kamu itu tidak mau kamu itu sebenarnya adalah apa? Rantingnya. Kamu itu tidak mau tetap terus kepada pohon anggur. Kamu nanti harus dicabut dari pohon anggur. Jadi kamu nanti akan kering. Dan ranting yang kering itu hanya bagus untuk apa? Dibakar. Dan kita tahu banyak orang Yahudi yang disiksa, bukan hanya secara literal, secara spiritual dibakar, tapi secara literal banyak yang dibakar. Aduh, kasihan sekali ya. Mereka itu sudah dikutuk oleh nenek moyang mereka sendiri waktu nenek moyang mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Akankah doa itu dipenuhi pada hari penghakiman yang besar? Ketika Kristus akan datang ke bumi lagi. Tidak seperti seorang tahanan yang dikelilingi oleh rakyat jelata akan melihat manusia. Mereka akan melihat dia sebagai Raja Surga. Kristus akan datang dalam kemuliaannya sendiri, dalam kemuliaan Bapaknya, dan kemuliaan para malaikat kudus. Dia datang dengan kemuliaan dia, kemuliaan Bapa, dan apa? Kemuliaan malaikat. Okay. Bukan 3 makhluk. Kemuliaan Bapa, kemuliaan dia sendiri, dan kemuliaan malaikat. 10.000 kali 10.000 dan ribuan-ribuan malaikat, putra-putra Allah yang cantik dan berjaya, yang memiliki keindahan dan kemuliaan yang melampaui akan mengawalnya dalam perjalanannya. Kemudian dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, dan sebelum dia akan dikumpulkan semua bangsa, maka setiap mata akan melihat dia. Dan mereka juga yang menikam dia di tempat mahkota duri. Dia akan memakai mahkota kemuliaan. Mahkota di dalam mahkota. Di tempat jubah Raja Ungu tua itu. Jubah Raja Ungu. Jubah yang warna ungu. Dia akan mengenakan pakaian putih. Sehingga tidak ada yang lebih penuh di bumi yang dapat memutihkan mereka. Dan di jubahnya dan di pahanya sebuah nama yang tertulis, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Mereka yang mengejek dan memukul dia akan ada di sana. Para imam dan penguasa akan menyaksikan kembali pemandangan di aula pengadilan. Setiap keadaan akan muncul di hadapan mereka.
seolah-olah ditulis dengan huruf api. Kemudian mereka yang berdoa, darahnya ada pada kita dan pada anak-anak kita, akan menerima jawaban atas doa mereka. Maka seluruh dunia akan tahu dan mengerti. Mereka menyadari siapa dan apa yang mereka berperang melawan. Miskin, lemah, dan terbatas. Dalam kesakitan dan ngeri yang mengerikan, mereka akan menangis ke gunung-gunung dan batu-batu. Jatuhlah kepada kami, dan sembunyikan kami dari wajahnya yang duduk di atas tahta. Dan dari murka anak domba, karena hari besar murkanya datang, dan siapa yang mampu berdiri. Right? Siapa yang mampu berdiri. Oke. Dari banyak orang yang mengikuti Juru Selamat ke Kalvari, banyak yang telah memujinya dengan hosana dan yang penuh kegembiraan, dan melambaikan ranting-ranting pohon palem ketika dia naik kuda dengan penuh kemenangan masuk Yerusalem. Right? Waktu menaik keledai, ya. Tetapi tidak sedikit yang pada waktu itu meneriakan pujiannya, karena itu populer untuk melakukannya. Sekarang memberikan seruan, salibkan dia, salibkan dia. Tadinya yang memuji-muji dia, sekarang berteriak-teriak, salibkan dia. Ketika Yesus naik ke Yerusalem, harapan para murid telah dinaikkan ke nada tertinggi. Mereka menekankan tentang Tuhan mereka. Ya, mereka menekankan tentang Tuhan mereka. Merasa bahwa adalah satu kehormatan tinggi untuk berhubungan dengan dia. Sekarang dalam penghinaannya, mereka mengikuti dia dari jauh. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan sujud dengan harapan kecewa. Bagaimana kata-kata Yesus dibuktikan. Semua kamu akan tersinggung karena aku malam ini. Karena ada tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba kawanan domba akan tersebar akan tercerai-berai. Right? Ya, akan tercerai-berai. Jadi mereka itu akan tercerai. Oke, ingat, mereka itu akan tercerai. Tapi apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes sudah mulai mengikuti Yesus, biarpun dari jauh. Dan akhirnya murid-muridnya juga mulai mengikutinya. Ya, mulai mengikutinya. Biarpun mereka itu masih belum terlalu mengerti dan masih merasa tersinggung. Right? Jadi kita tahu, setelah midnight, pada waktu tengah malam, murid-murid Tuhan Yesus akan tercerai-berai. Tapi setelah tengah malam, mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terkumpul waktu midnight cry. Ya. Oke. Jadi kita tahu ceritanya Tuhan Yesus ini banyak sekali dia punya arti. Artinya untuk kita di zaman akhir ini, artinya juga di dalam Ka'bah. Artinya dari 7 kali. 7 kali percikan. 7 kali dia 7 kali dia disiksa di pengadilan. Juga adalah bagi mereka yang tidak menerima dia sebagai Tuhan mereka dan tidak meletakkan dosa mereka, ya, untuk diampuni. Mereka harus menanggung kesiksaan mereka 7 kali juga. Waktu 7 bala. Right? Dan akhirnya mereka harus menghadapi dia. Bukan waktu dia datang kedua kali, itu ya, ada juga yang menghadapi dia waktu dia datang kedua kali. Tapi juga mereka seluruh dunia harus menghadapi dia waktu dia datang dengan kota Yerusalem lagi. Ya, di situ. Dan mereka nanti akan harus dibakar. Bukan hanya mereka yang dibakar, tetapi apa juga?
dunia harus dibakar. Oke, kenapa dunia harus dibakar? Kenapa dunia harus dibakar? Karena dunia itu adalah istilahnya adalah tanah, right? Ada tanah, ada dosa, ada darah yang sudah jatuh ke dunia, right? Ada yang darah yang sudah tumpah ke dunia, right? Tapi darah yang sebenarnya dibersihkan adalah darah yang dipercikkan di dalam apa? Di dalam Ka'bah. Tapi darah yang sudah jatuh ke dunia itu sebenarnya tidak dibersihkan. Ya. Tidak dibersihkan pada waktu hari Grafirat. Tetapi nanti dibersihkannya kapan? Waktu dibakar, waktu dunia dibakar. Ini kita nanti pelajari terus lagi ya. Kita akan pelajari terus. Waktu kita belajar tentang sanctuary. Alright? Oke. Jadi semuanya kita bisa lihat. 7 kali itu banyak sekali artinya. Untuk tentang penyiksaan Tuhan Yesus. Dan juga itu adalah Tuhan Yesus mengambil kita punya siksaan, biarpun kita harus dicerai-beraikan, kita akan dikembalikan lagi. Dan bagi mereka yang tidak mau, mereka harus dicerai-beraikan untuk selamanya. Alright? Oke, kita sampai di sini saja. Nanti kita teruskan kali berikut. Right? Ada tambahan? Ada pertanyaan? Ada tambahan atau pertanyaan? Oke, ada tambahan atau pertanyaan? Right, saudara-saudara? Ada pertanyaan, brother? Oke, brother Sodong, ya. Iya, waktu itu Yesus berbicara kan tahun 31 dan kemudian terjadinya tahun 70 perkataan Yesus. Dari apa yang terjadi zaman Yesus itu juga lah kalau garis demi garis ya itulah juga terjadi zaman kita kan, brother ya. Betul. Artinya bahwa kejadian ini kan ketika Yesus mati, artinya dunia masih berjalan ya. Nanti zaman kita ini bagaimana, brother? Maksudnya kalau kita lihat ke depan, saya lihat sih, ya sorry ya mungkin pribadi saya, itulah sebabnya mungkin umat-umat Tuhan belum tergerak betul hatinya untuk mengikut Tuhan karena masih banyak yang dipikirkannya kan, brother. Artinya apakah memang zaman ini adalah zamannya akhir, ya walaupun kita sudah pelajari ya, the end of the time, atau masih ada zaman yang lain, artinya masih berjalan terus gitu. Memang kita sudah pelajari juga bahwa satu generasi sejak 9/11, ya kan, brother gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana kita menyikapi hal ini sehingga kita bisa dikuatkan oleh Tuhan dengan mengerti pelajaran ini dan kita akan mengikuti apa yang sudah kita pelajari ya begitu, brother. Artinya saya selalu bicara sih dulu dengan brother kan sinkronisasinya seperti apa kan itu ya. Jangan-jangan ketika kita ikut ini ternyata masih zaman masih terus berjalan walaupun kita udah mati. Gitu, brother ya. Jadi bagaimana kita menguatkan diri kita masing-masing, mungkin ini satu hal yang perlu kita jawab, brother. Terima kasih. Iya. Ya memang kalau Michael belum stand up, kalau Tuhan Yesus belum berdiri di Ka'bah dan memakaikan jubahnya, di situ orang masih bisa mati. Istilahnya mati untuk menjadi kesaksian untuk orang lain atau mati untuk disembunyikan. Ya, mati untuk disembunyikan, jadi itu orang-orang tua atau orang-orang bayi-bayi yang tidak kuat nanti waktu masa kepicikan Yakub akan disembunyikan. Right? Akan disembunyikan. Untuk nanti dibangkitkan setelah selesai 7 bala. Ya, jadi istilahnya bukan sesuatu yang kita harus takuti sebenarnya.
kematian itu. Karena itu hanya kematian badan saja. Right? Yang kita harus takut adalah kematian yang kedua. Itu yang kematian yang kekal atau yang kematian kekal. Itu yang kita harus takuti. Jadi bukan soal kematian dari dunia, kematian dari fisik badan kita. Right? Dan yang kita bisa lihat kalau kita belajar ini semakin hari kita harus bisa akhirnya dengan iman mengetahui, dan bukan hanya dengan iman, kita sudah bisa mengetahui dengan secara intelektual apa yang akan terjadi secara terperinci. Makin hari dibuka. Ya, apa yang terjadi di Midnight, apa yang terjadi di Midnight Cry, apa yang terjadi nanti di Sunday Law. Ya, semuanya itu dibuka perlahan-lahan. Ya. Tapi yang penting kita sudah tahu bahwa kita punya rambu-rambu jalan yang akan berikut akan adalah tentang midnight. Ini yang paling penting buat kita. Kita harus tahu 3 musuh dari Tuhan Yesus. Ya, kita sudah harus tahu. Dan penyiksaan 7 kali yang akan terjadi setelah midnight. Itulah kita sudah harus tahu karena sudah belajar dari garisnya Tuhan Yesus. Right? Saya bisa bilang kalau kita masih mencari, ya susah juga ya kalau hanya mau belajar ini supaya mengetahui secara intelektual, ya, tapi tidak bisa mengendap di dalam hati kita dengan iman dan secara intelektual supaya akhirnya bisa merubah kita punya karakter, right? Merubah karakter. Nah, itu yang bahaya sekali. Jadi kalau berarti kita istilahnya tidak mendapatkan sealing. Sealing itu pengendapan secara secara intelektual dan secara iman. Kita harus mengetahuinya. Bukan hanya mengetahuinya secara intelektual, tapi juga harus mengetahuinya dengan iman. Supaya akhirnya kita benar-benar meresap kehidupan Tuhan Yesus. Nah, itu. Jadi bukan sesuatu yang kita bisa istilahnya, oke, kalau saya tidak buat A, ada seperti rumusnya. Kalau kita mau mengikuti rumus, itu tidak bisa. Itu istilahnya kita memakai kita punya daya, upaya kita sendiri. Tapi ini sesuatu yang Tuhan Yesus harus berikan kepada kita. Dia punya jubah, itu harus dia berikan kepada kita. Dia yang merubah kita punya karakter. Right? Bukan kita, ya kita harus ada upaya juga, tapi bukan hanya semua itu upaya kita. Right? Harus kerjasama. Tapi Tuhan Yesus yang He works to do His will. Right? Dia mengerjakan yang merubah kita punya karakter. Tetapi kita juga harus juga bekerja sama dengan dia. Right? Tapi memang ini makanya harus semua adalah sesuatu yang individual. Right? Tengah malam itu untuk orang-orang adalah beda-beda. Ya, kita bisa tahu bahwa itu adalah beda-beda. Right? Ya, adalah progresif. Bagi yang bertanggung jawab adalah mereka yang mungkin lebih tahu, mereka mungkin lebih duluan. Ya, karena Tuhan Yesus lebih tahu, dia yang duluan. Oke. Alright. Ada lagi? Anybody else? Oke, brother. Ya, terima kasih, brother Sudung. Ada lagi? Raf. Oke, Jamie. Priest dan Levi juga itu bisa mati juga kan untuk menjadi Sith. Masih bisa. Untuk menyelamatkan orang lain ya. Masih bisa juga kan? Masih bisa. Jadi masih bisa. Tuhan Yesus kan mati juga. Ya, Tuhan Yesus mati.
Ya, jadi priest dan Levite itu masih bisa mati. Bukan jadi mereka yang mati biarpun namanya priest atau namanya Levite, belum tentu mereka itu 144.000. Tapi mereka itu hanya disembunyikan saja. Hanya tidak lama. Karena Nyonya White bilang, nanti orang-orang yang orang-orang yang nanti bisa lihat mereka punya saudara-saudara sendiri bangkit, istilahnya terus mereka kenal. Muka-muka mereka, istilahnya belum berapa lama. Ada orang-orang yang tidak lama matinya, istilahnya. Karena dikenal oleh mereka yang tetap hidup. Nah, ada satu kutipan saya ingat, saya baca itu, wah hebat juga ya. Jadi orang-orang yang disembunyikan, ya, supaya tidak usah mengalami pengalaman 7 bala yang sangat mengerikan dan berat itu, right? Ya, mereka itu disembunyikan untuk nanti bangkit lagi, right? Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, ada lagi. Jadi kita punya tujuan ini adalah menyiapkan diri kita untuk midnight. Kita juga tahu bahwa kita pada waktu midnight itu kita sudah harus punya tempat yang kita siapkan untuk melarikan diri, lari dari kota-kota, right? Ya, lari di country, right? Supaya kita tidak kena 7 bala yang terakhir. Karena 3 bala yang pertama kita masih bisa alami. Tapi kita tidak mau kena 7 bala yang terakhir. Jadi dari bala-bala Mesir. Ada 10 bala Mesir, 7 yang terakhir itu tidak kena bagi mereka yang apa? Yang tinggalnya di Goshen. Yang di Goshen itu adalah country. Dan kita tahu itu adalah pengalaman orang yang lari ke gunung-gunung, alright, ke country living, alright, oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita ada lagu istimewa. Lagu istimewa yang diberikan oleh Alicia. Oke, Alicia Sharman. Oke, alright, saudara-saudara, kita mau dengar lagu spesial dari Alicia Sharman. Apakah kau susah dan benar dituduh dengan benar adalah terang pada juru selamat dan hidup limpah kekal. Pandanglah pada Yesus, lihat wajah-Nya yang mulia. Dalam buah kusma mendunia dalam kemuliaannya. Sabdanya tetap kokoh. Percayalah kepadanya. Pergi ke dunia yang hilang aku. Kau
Yesus, lihat wajahnya yang mulia. Terus mendunia dalam kemuliaannya. Terus mendunia. Dalam Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima untuk kasih. Tisha, lagu yang sangat baik memandang kepada Tuhan Yesus.